Jadi ini adalah keyboard case dari tablet Xiaomi Pad 6s Pro. Warnanya warna hitam, berbahan seperti kulit, depan belakang. Harga resminya Rp1.599.000. Tapi saya beli produk ini dengan harga Rp1.685.000. Kenapa? Karena saya belinya di toko resellernya. Jadi di toko resminya produk ini udah sold out selama berbulan-bulan. Jadi saya tunggu restoknya, tapi nggak ada nambah-nambah stoknya. Akhirnya saya putus asa dan saya beli produk ini di toko resellernya. Oleh saya ragu karena di toko itu yang beli hanya 2 atau 3 orang kalau nggak salah. Tapi saya beli dengan nekat dan ternyata barangnya sampai dengan selamat. Ini adalah produk original dari Xiaomi langsung. Jadi ini bukan barang KW, ini original dari Xiaomi langsung. Ukurannya sama seperti tabletnya dan juga berat. Tidak apa-apa berat, karena semakin berat produknya maka semakin besar komponen-komponen yang ada di dalam keyboard case ini, berarti semakin bagus juga performa keyboard case-nya. Untuk penggunaan keyboard case ini sangat mudah, kita hanya perlu membuka kakinya yang ada di belakang dengan cara dipatahkan seperti ini, lalu buka keyboard case-nya. Nah, lalu kita bisa hubungkan melalui 3 titik yang ada di sini, 3 pin ke tabletnya. Jadi kita hubungkan 3 titik yang ada di belakang tabletnya ini ke keyboard case-nya. Maka otomatis keyboard dan tabletnya sudah terhubung dan bisa langsung digunakan. Seperti ini. Tanda kalau keyboard dan tabletnya sudah terhubung adalah hidupnya lampu backlight yang ada di keyboard ini. Lampu ini hidup otomatis dan tidak bisa dimatikan secara manual karena tidak ada setting untuk mematikannya, dan tidak ada tombol juga untuk mematikan lampu yang ada di keyboard ini. Yang ada hanya settingan untuk mengatur kecerahan dari lampu backlightnya seperti ini. Nah, kita bisa mengatur kecerahannya, tapi tidak ada fitur yang untuk mematikan backlight yang ada di keyboard ini. Keyboard case ini punya fitur yang menarik, yaitu fitur sampul pintar. Jadi kalau kita tutup keyboard dan tabletnya, maka otomatis tabletnya akan mati tanpa ditekan tombol power. Nah, dengar suaranya, itu berarti tabletnya udah mati secara otomatis. Dan jika kita buka keyboardnya, maka otomatis tabletnya akan hidup. Nah, seperti ini. Kalau kita tutup, dia akan mati. Kalau kita buka, dia akan hidup. Ini fitur sangat berguna. Kenapa? Karena kita bisa menghemat penggunaan tombol power yang ada di tabletnya. Jadi tombol powernya jarang digunakan, maka akan lambat juga proses kerusakan tombol powernya. Jadi kalau misalnya kita malas menggunakan keyboard ini dan kita mau nyimpan keyboardnya tapi nggak mau buka keyboard case ini dari tabletnya, caranya mudah. Kita hanya perlu melipatnya ke arah belakang seperti ini. Pertama kita lipat dulu kakinya, lalu lipat keyboardnya ke arah belakang seperti ini, maka otomatis keyboardnya akan nempel ke punggung tabletnya dengan kekuatan magnetnya. Nah, seperti ini. Kalau udah seperti dilipat seperti ini, maka otomatis keyboardnya akan mati rasa dan tidak akan bisa dipakai. Kita akan mencoba menulis. Jadi kalau kita mau menulis, otomatis muncul keyboard virtual di layarnya. Jadi keyboard ini belakang ini sudah tidak bisa menekan-nekan lagi. Yang paling tidak saya sukai dari keyboard case ini adalah sulitnya untuk melepaskan keyboard case ini. Jadi kalau mau melepaskan keyboard case ini dari tabletnya, kita harus mencongkel sisi samping yang ada di tabletnya untuk melepaskannya dari keyboardnya seperti ini. Dan itu prosesnya sangat susah. Kenapa? Karena penempelan tablet dan case-nya sangat rapat, jadi kita harus mencongkelnya dengan hati-hati. Kadang rasanya agak sakit juga karena terlalu rapat. Jadi menurut saya harusnya Xiaomi membuat sedikit celah di sampingnya supaya bisa digunakan untuk mencongkel, untuk membuka keyboardnya dari tabletnya seperti ini. Nah, untuk menggunakannya tinggal tempelkan lagi seperti itu. Jadi yang paling saya suka dari keyboard case ini adalah touchpad-nya. Jadi sebenarnya tablet Xiaomi Pad 6s Pro ini punya 2 varian keyboard. Satu ada yang keyboard only dan satu ada yang touchpad-nya. Jadi saya beli yang ada touchpad-nya. Touchpad ini sangat berguna. Dia memiliki banyak fungsi.
Jadi touchpad-nya ini sama seperti touchpad yang ada di laptop, tapi bedanya di laptop ada dua tombol di bawahnya yang bisa kita pakai dengan dua fungsi yang berbeda. Di touchpad Xiaomi Pad 6s Pro ini dia cuma punya satu fungsi, yaitu untuk menekan. Jadi bagian manapun yang kita tekan hasilnya tetap sama, tetap memberi perintah untuk menekan. Kalau pada laptop, kalau kita tekan sisi kanan maka akan membuka opsi menu, tapi kalau pada tablet ini kita tekan sisi kanan tetap saja akan memberi perintah untuk tekan. Oke, selanjutnya kita akan bahas fitur yang ada di touchpad-nya. Touchpad-nya ini memiliki banyak fitur, ada fitur 2 jari dan fitur 3 jari. Pertama, mari kita bahas fitur 2 jari. Kalau kita 2 jari scroll dari bawah ke atas, itu bisa digunakan untuk scrolling seperti ini. Fungsinya sama dengan scroll yang ada di mouse. Kalau kita scroll dari kanan ke kiri juga bisa. Jadi kalau 2 jari itu fungsinya untuk scrolling. Nah, selanjutnya ada fitur 3 jari. Fitur 3 jari ini adalah fitur terbanyak yang ada di touchpad-nya. Pertama, kalau kita menggunakan 3 jari dari atas ke bawah, itu bisa berfungsi sebagai screenshot. Lalu untuk fitur 3 jari dari bawah ke atas selalu tahan, itu bisa membuka jendela aplikasi yang pernah kita buka. Contohnya seperti ini. Lalu untuk fitur dari 3 jari dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri bisa digunakan untuk berpindah aplikasi seperti ini. Lalu untuk fitur swipe 3 jari dari bawah ke atas bisa dipakai untuk kembali ke layar utama seperti ini. Nah, itu adalah fitur-fitur yang ada di touchpad keyboard ini. Selanjutnya kita akan bahas tombol-tombol yang ada di keyboard case Xiaomi Pad 6s Pro ini. Tombolnya bagus, dia tipis jadi tidak terlalu menonjol ke atas. Tapi saya tidak bisa sarankan untuk bermain game dengan keyboard ini karena ini sepertinya rentan rusak, apalagi dipakai untuk bermain game dengan tekanan yang sangat keras. Saran saya, kalau kalian mau bermain game dengan keyboard, kalian harus beli keyboard tambahan yang khusus untuk game, yang lebih menonjol, lebih tinggi gitu tombolnya, karena ini tombolnya didesain untuk mengetik, bukan untuk bermain game. Di sini hurufnya lengkap dari A sampai Z dengan urutan QWERTY. Untuk di atasnya lengkap dengan tombol angka dan bisa digunakan simbol-simbol yang ada di angkanya dengan menekan huruf shift. Lalu dilengkapi juga dengan tombol di atas angkanya, yaitu F1 sampai F12 dengan fungsi yang berbeda-beda. Yang paling tidak saya sukai dari keyboard ini adalah tombol up and down-nya. Di sini tombolnya terlalu berdekatan dan lebih kecil daripada tombol kiri dan kanannya. Kadang saya salah tekan setiap kali saya mau menggunakan tombol ini. Seperti yang kalian bisa lihat, di sini ada tulisan Chinese. Kenapa? Karena ini sebenarnya keyboard original Xiaomi untuk target pasar Chinese. Kan seperti yang saya bilang tadi, ini adalah produk dari reseller, jadi yang versi Indonesia resminya sudah habis, jadi mereka menjual yang versi Chinese-nya. Makanya di sini ada tulisan Chinese-nya. Nah, di sini yang buat saya heran adalah di satu tombol ini kadang ada lebih dari 2 simbol. Contohnya seperti angka 4 ini. Saya bisa menggunakan angka dolar ini dengan cara menekan shift dan tekan angka 4. Maka akan muncul dolar di layar. Tapi saya tidak tahu cara menggunakan simbol yen ini. Walaupun di sini ada simbol yen, tapi tidak bisa digunakan. Saya udah coba semua kombinasi yang ada di keyboard ini, mulai dari kontrol, FN ini, Alt, Shift, Tab dan lain-lain, sama sekali tidak bisa memunculkan simbol yen ini. Dan di sini juga banyak simbol dalam satu tombol seperti ini. Ada koma, ada 2 panah, ada 1 panah, dan di sini ada 4 simbol malahan, tapi yang bisa dipakai cuma 2 seperti ini. Nah, kalau saya tekan shift lalu tekan simbolnya, maka akan muncul simbol kedua, tapi tidak bisa memunculkan simbol ketiga dan simbol keempat. Jadi saya heran apa gunanya dibuat banyak simbol di keyboard ini kalau tidak bisa digunakan. Itu adalah pemborosan.
Selanjutnya kita akan mereview fungsi-fungsi yang ada dari F1 ini sampai F12. Apa saja fungsinya, mari kita review. Pertama, ada F1. F1 ini berfungsi untuk menurunkan brightness yang ada di layarnya, seperti ini. 1, 2, 3. Nah, selanjutnya F2. F2 ini lawannya F1, bisa untuk menaikkan brightness yang ada di layarnya. Nah, seperti itu. Tapi kalau kita menggunakan fungsi ini yang ada di F1 dan F2 ini, maka secara otomatis auto brightness-nya akan mati. Nih, mati. Coba saya hidupkan ya. Kecerahan otomatis. Lalu saya pakai F1, F2. Lihat, kecerahan otomatisnya langsung mati. Jadi saya tidak suka fitur ini. Jadi saya lebih memilih untuk menggunakannya dari pusat kontrol. Selanjutnya ada F3. F3 ini gunanya untuk mematikan mikrofon yang ada di tabletnya. Jadi kita matikan, otomatis perekaman apapun tidak bisa dilakukan menggunakan tabletnya. Jadi orang tidak bisa menyadap mikrofon kita ketika kita sedang bekerja atau lagi mengobrol dengan orang lain. Selanjutnya F4 ada fitur screenshot. Nah, seperti ini. Nah, ini yang bikin saya heran dari Xiaomi. Terlalu banyak fitur screenshotnya. Ada 5 cara untuk screenshot di tablet Xiaomi Pad 6s Pro ini. Pertama, kita bisa screenshot dengan 3 jari. Kedua, kita bisa screenshot dengan touchpad. Ketiga, kita bisa screenshot dengan tombol F4. Keempat, kita bisa screenshot menggunakan pusat kontrol. Dan kelima, kita bisa screenshot menggunakan stylusnya langsung dengan cara tekan tombol yang ada di atas ini, lalu bisa digunakan untuk screenshot seperti ini. Simpan. Itulah Xiaomi, sangat effort dalam membuat fitur screenshot. Ada 5 cara untuk screenshot. Gila nggak tuh? Oke, kembali ke topik. Selanjutnya kita akan bahas fitur yang ada di F5. Nah, ini fitur yang paling nggak berguna sama sekali. Terlihat di sini ada logo A. Awalnya saya kira ini logo AI gitu untuk mengeluarkan AI yang ada di tabletnya. Tapi pas ditekan sama sekali tidak memberi perintah apapun. Ini fitur yang sangat tidak berfungsi dan tidak berguna. Mungkin ini berfungsi sebagai pelengkap saja. Di F6 ada fitur untuk kembali ke pemutaran sebelumnya. Ini sangat berfungsi saat nonton film atau video atau memutar musik. Kita bisa kembali ke film atau musik sebelumnya dengan cara tekan ini. Lalu di F7 ada fitur play and pause. Di sini kita bisa pause atau play film atau lagu yang lagi kita putar. Di F8 ada skip ke pemutaran selanjutnya. Ini adalah lawan dari F6. Di F9 ada fitur silent. Maka otomatis seluruh audio akan dimatikan. Kalau di F10 ada volume down, bisa menurunkan volume. Lalu di F11 ada volume up. Lalu di F12 ada fitur kunci layar. Jadi kalau kita mau kunci layar, nggak mau nekan tombol dayanya, kita bisa tekan yang ada di keyboard dengan cara sekali tekan. Nah, untuk mengaktifkan tabletnya dengan keyboard, kita bisa tekan sembarang tombol, bukan cuma hanya F12. Kita bisa tekan N, lalu otomatis layarnya akan aktif. Lalu kunci lagi, kita bisa tekan spasi, lalu layarnya akan aktif. Kunci lagi. Nah, di sini ada tombol delete. Kalau delete ini berlawanan dengan backspace. Kalau backspace bisa digunakan untuk menghapus huruf ke arah belakang seperti ini.
Sedangkan delete bisa digunakan untuk menghapus ke arah depan seperti ini. Lihat B-nya kurang dan A-nya tidak tersentuh. Kalau kita tekan backspace, A-nya yang akan hilang. Nah, kita akan hapus ke depan lagi. Nah, itulah gunanya tombol delete. Selanjutnya ada tombol ini, kalau kita tekan dan tahan maka dia akan menunjukkan fitur-fitur yang ada di keyboardnya. Nah, ini dia. Itu dia guys, review lengkap dari keyboard case Xiaomi Pad 6s Pro. Saya harap kalian menyukainya. Kalau kalian ada pertanyaan silahkan kirim di kolom komentar. Di sini saya punya unit tablet Xiaomi Pad 6s Pro dan ada stylus focus pen juga. Kalau ada yang ingin kalian tanyakan atau ada rekomendasi video untuk saya yang harus saya buat, silakan tulis di kolom komentar. Saya nggak tahu mau buat video apa selanjutnya. Saya punya keyboard case, saya punya tablet, saya punya focus pen. Kalau ada saran untuk buat video selanjutnya, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Goodbye.